Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Umamita. Kita masih melanjutkan pembahasan soal tentang hukum dasar. Dan kali ini adalah soal yang keenam. Suatu percobaan dilakukan dengan mereaksikan logam kalsium. Kalsium itu berarti Ca. Dengan belerang. Belerang itu berarti S. Sehingga menghasilkan kalsium sulfida. Berarti ini CaS. Ini Ca dan ini S. Oke, di sini ada beberapa data hasil percobaan. Percobaan yang dilakukan itu sebanyak 3 kali dengan memvariasikan massa dari Ca dan S dan menghasilkan massa CaS. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini adalah berdasarkan hasil percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan massa kalsium dengan massa belerang untuk membentuk CaS atau kalsium sulfida. Nah, jadi yang ditanyakan adalah perbandingan Ca dan S dalam membentuk senyawa CaS. Berarti hukum ini adalah hukumnya si Proust. Ini hukum Proust. Oke, yang perlu kita perhatikan adalah dari ketiga reaksi ini, adakah massa yang bersisa? Nah, kita baca dari percobaan yang pertama. Ca-nya 3 gram, sulfurnya sebanyak 1 gram. Kalau 3 ditambah 1 itu kan harusnya 4. Tetapi ternyata massa CaS yang terbentuk 3,5. Nah, di sini ada massa yang sisa. Nah, yang perlu kita perhatikan, siapakah massa yang sisa? Sebanyak 0,5 gram ini ternyata punya kalsium. Karena punya kalsium, berarti kalsium 3 gram ini tidak bereaksi semua. Ada sisa sebanyak 0,5, berarti yang bereaksi adalah 2,5. Sekarang Uma tulis di sini, ini yang bereaksi sebanyak 2,5. Nah, sekarang berarti percobaan yang kedua. 5 berbanding dengan 3 gram menghasilkan 7 gram. Ada sisa 1 gram belerang. Berarti yang belerang yang bereaksi itu bukan 3 gram, melainkan 2 gram karena ada sisa sebanyak 1 gram tadi. Berarti ini di sini Uma tulis ini sebanyak 2 gram. Nah, sekarang dari percobaan yang ketiga 15 gram direaksikan dengan 8 gram sulfur menghasilkan 21. Ada sisa 2 gram punya belerang. Berarti belerang yang bereaksi itu bukan 8 melainkan 6. Nah, dari ketiga reaksi ini kita dapat menuliskan di sini ada Ca berbanding dengan S dalam membentuk senyawa CaS. Nah, dari percobaan 1, percobaan 2 dan percobaan 3. Nah, kita tuliskan ya. Ini berarti yang bereaksi sebanyak 2,5 berbanding 1. Oke, menghasilkan 3,5. Dari percobaan 2, ini bukan 5 berbanding 3, tapi 5 berbanding 2. Karena ada sisa 1 tadi itu ya. 5 berbanding 2, berbanding 7. Nah, di sini 15 berbanding 6. 15 berbanding 6, di sini hasilnya 21. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan Ca berbanding S. Nah, di sini ada 3 percobaan, bisa 2,5 berbanding 1, bisa 5 berbanding 2, bisa 15 berbanding 6. Nah, manakah yang kita pilih dari option dari percobaan 1, 2 dan 3? Yang kita pilih di sini Proust itu ada syaratnya. Syarat Proust itu harus perbandingannya harus bulat dan sederhana. Nah, ketika bulat dan sederhana, ini syaratnya bulat dan sederhana, maka kita cari yang bulat dan sederhana. Soal dari percobaan yang pertama 2,5 ini kan bukan bilangan bulat, ini bilangan pecahan, sehingga option yang ini salah karena nggak ada juga di sini optionnya. Nah, sekarang ketika kenapa bukan 15 berbanding 6? Karena 15 berbanding 6 ini bukan sederhana, tapi bisa disederhanakan lagi menjadi 5 berbanding 2. Sehingga 3 juga bukan. Jadi pilihannya adalah 5 berbanding 2. Option yang benar adalah yang B. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk soal yang ke-7. Soal yang ke-7 itu mengatakan data hasil percobaan FES dari variasi massa sebagai berikut. Di sini ada 4 percobaan ya, ada 4 kali percobaan. Nah, di sini ada yang berwarna merah. Ini ada A, B, C, dan D. Kita disuruh mengisi nilai A, B, C, D yang berturut-turut itu yang mana. Kita lihat ya. Kalau Fe-nya 7 gram, sedangkan sulfurnya itu 5 gram, hasilnya ada 11
gram. Sekarang 7 ditambah 5 itu berapa? 7 ditambah 5 itu kan 12. Berarti kalau ada reaksinya di sini cuma 11, hasilnya berarti di sini ada sisa 1. Oke. Lanjut, ketika 7 gram direaksikan dengan 4 gram. Nah, di sini kita lihat, kita disuruh mengisi hasil FES-nya. FES-nya ternyata ada sisa nggak? Kalau nggak ada sisa, berarti di sini bereaksi semua, ada 11 gram. Oke, kita buletin ya. Nah, lanjut. 16 gram direaksikan dengan berapakah supaya hasilnya 22 tapi ada sisa 2? Berarti di sini total masanya sebenarnya ada 24. Berarti di sini 16 ditambah berapa supaya hasilnya 24? Hasilnya 8. Oke. Dan sekarang di sini berapakah massa Fe yang harus direaksikan dengan 12 gram supaya menghasilkan 33 gram FeS tanpa ada sisa. Berarti di sini hasilnya harusnya di sini 11. Nah, berarti A itu 1, B itu 11, C itu 8 dan D itu di sini. Oh, oke, sorry. Ini bukan 11, berarti ini 21. 21 karena ini 33 ya. Berarti ini 1, 11, 8, 21. Option yang paling tepat adalah yang E. Masih lanjut. Oke, soal nomor 8 ini tentang apa ya? Kita baca soalnya sampai selesai dulu. Reaksi antara 3 gram karbon direaksikan dengan 8 gram oksigen dalam membentuk karbon dioksida. Ayo, rumus karbon dioksida itu berarti CO2. Oke, nah oksigen itu berarti O ya, oksigen ya. Di sini karbon berarti C. Nah, sementara itu 3 gram karbon direaksikan dengan 10 gram oksigen tetap menghasilkan 11 gram. Kita tuliskan aja dulu. Sekarang Ca berbanding O dalam membentuk CO2. Ketika kita mereaksikan 3 gram direaksikan dengan 8 gram, 3 ditambah 8 kan 11. Ini hasilnya benar nih. Ini hasilnya 11 gram. Oke. Ini dari percobaan yang pertama. Dari percobaan yang kedua, nih kan ada sementara itu 3 gram karbon direaksikan dengan 10 gram. Harusnya berapa? 3 ditambah 10 kan harusnya 13 gram. Tetapi di sini ternyata hasilnya katanya tetap 11 gram. Nah, kalau ada fenomena seperti ini seperti hukum apa? Ayo. Perbandingannya, kalau 3 lawannya harus 8. Kalau di sini 3 lawannya 10, tapi tetap hasilnya tetap segini, tetap 11 karena ada sisa 2 gram. Ini sisa. Oke. Nah, ada sisa punya siapa? Punya O2. Jadi O2 ini 2 gram tidak mau bereaksi, berarti bereaksinya tetap 8. Sehingga bunyi hukumnya ini yang sesuai adalah hukum Proust. Oke, jawabannya adalah yang A. Kenapa hukum Proust? Karena hukum Proust itu berbunyi perbandingan unsur-unsur C dan unsur O dalam senyawa CO2 itu selalu tetap. Berarti di sini kasusnya adalah 3 berbanding 8. Oke. Jadi ini jelas ya, ini hukum Proust. Kita lanjutkan soal yang ke-9. Soal 9, ada tabel nih. Oke, ada tabel senyawanya ada 2, ada senyawa CO dan CO2. Di sini ada massa yang divariasikan. Nah, dari data di atas, dari data tersebut karbon dan oksigen memenuhi hukum apa? Nah, kita lihat ya. Di sini kan karbon dan oksigen nih. Karbon itu kan C, oksigen itu O. Nah, kita lihat data yang disuguhkan dalam soal ini kan C dan O membentuk senyawa 1 dan senyawa 2. Ini kan senyawa 1, ini senyawa 2. Nah, senyawanya ini kan terdiri dari unsur yang sama, yaitu unsur C dan O. Tapi yang satu senyawa 1 itu CO, senyawa 2 itu CO2. Ayo, bunyi hukum apa ini? Ada hukum yang mengatakan begini. Jika ada 2 unsur dapat membentuk 2 senyawa dan salah satu unsurnya dibuat sama. Ini salah satu unsurnya masanya ada yang sama nggak? Nah, unsur C ini kan 12 sama 12, berarti ini kan sama nih. Nah, unsur yang O ini kan nggak sama, beda. Sengaja dibuat sama yang C sehingga unsur O itu perbandingannya bulat dan sederhana. Nah, bunyi yang seperti ini adalah bunyi hukum perbandingan berganda sehingga dinamakan hukum Dalton. Ya, ini mudah nih cirinya nih seperti ini. Oke, soal yang berikutnya. Soal nomor 10. Nah, sekarang ini.
Di sini sudah Uma siapkan tabelnya supaya lebih mempermudah mengerjakannya. Nah, di sini ada logam M. Ini nggak tahu ya logam N ini apa, hanya diibaratkan. Logam M dapat bereaksi dengan oksigen. Oke, dapat membentuk dua macam oksida logam. Nah, nih M dan oksigen dapat membentuk dua logam. Berarti kalau ada seperti ini, jelaslah ini adalah hukum Dalton. Oke, lanjut. Nah, kita baca soalnya lagi. Logam M dapat mengikat satu oksigen membentuk senyawa MO. Nah, ini berarti satu senyawanya sudah diketahui nih senyawanya MO nih. Nih, di sini Uma dituliskan ya. Ini senyawanya MO. Nah, masanya 79,5 gram. Uma tuliskan di sini. Di sini berarti kita tuliskan 79,5. Nah, ini masanya si MO. Nah, senyawa oksida yang kedua. Nah, yang kedua memiliki massa oksigen yang sama dengan oksigen yang pertama. Jadi, nanti artinya begini. Unsur senyawa yang pertama itu kan MO. Unsur senyawa yang kedua itu kita ibaratkan MXOY karena kita nggak tahu M-nya nanti ada berapa, X-nya nanti ada O-nya ada berapa. Jadi kita nanti cari X-nya berapa, Y-nya berapa. Tapi di sini ada keterangan bahwa oksigen, massa oksigen di yang pertama dan massa oksigen di senyawa yang kedua itu sama nih, ya. Senyawa oksida yang kedua memiliki massa oksigen yang sama dengan oksigen senyawa yang pertama. Nah, jadi di sini kan Uma sudah tuliskan nih massa oksigen yang di pertama dan kedua itu sama. Nah, samanya berapa? Ternyata 16 gram. Kita tuliskan di sini 16 gram. Berarti ini juga 16 gram. Nah, di sini ada massa 143 gram. Ini masanya siapa? Ini masanya senyawa yang kedua. Berarti Uma tuliskan di sini 143 gram. Nah, kalau begini ceritanya kan kita bisa ngisi massa M-nya berapa. Tinggal dikurangin saja. Ini kan massa keseluruhan nih. 79,5 itu milik MO. Lah, kalau O-nya itu 16, berarti cari massa M-nya adalah 79,5 dikurang 16 itu berapa? 63,5. Oke. Nah, sekarang kalau ini berarti ini sama caranya. 143 ini kan milik MXOY dikurang 16 berarti ini hasilnya 127. Nah, sesuai dengan bunyi hukum Dalton yang mengatakan bahwa ada dua buah unsur yang dapat membentuk dua senyawa. Jika massa salah satu senyawa dibuat sama, ini kan sama nih, Nak. Ini sama nih. Ini dibuat sama. Ketika dibuat sama, maka unsur yang satunya itu perbandingannya bulat dan sederhana. Nah, nih, ini bulat dan sederhana. Berarti Uma tulis di sini ya. Massa M di senyawa 1, oke, M1 dianggapnya berbanding massa M di senyawa yang kedua berarti M2, berarti di sini 63,5 berbanding 127 gram. Nah, apakah ini sudah memenuhi perbandingan bulat dan sederhana? Jawabannya belum, Uma, karena ini bukan bilangan bulat. Nah, sehingga ketika ada seperti ini, caranya gimana? Kita sederhanakan menjadi bulat dan sederhana, berarti kita bagi dengan ada caranya ya. Kita bagi dengan bilangan yang kecil. Kita bagi dengan 63,5 ya, karena ini lebih kecil. 63,5. 63,5 dibagi 63,5 kan 1. Nah, sekarang ini kan angka cantik nih. 63,5. Kalau dikali 2 kan 127. Berarti ini 127 dibagi 63,5 berarti 2. Nah, ini bilangan bulat dan sederhananya. Nah, yang ditanyakan adalah rumus senyawa yang kedua. Nah, berarti ini M-nya, X-nya ini berapa, Y-nya ini berapa. Nah, di sini ada keterangan oksigennya kan sama. Berarti 1. Kalau di senyawa 1 ini oksigennya 1, berarti di sini di senyawa kedua adalah oksigennya juga 1. Tapi M-nya, sekarang M-nya ini kan perbandingannya 1:2. M-nya adalah 1:2, berarti di senyawa 1 itu 1, di senyawa 2 itu 2. Sehingga kita bisa menuliskan rumus senyawa yang kedua adalah M-nya 2. Kenapa M-nya 2? Ya karena ini nih kita dapat 2. Terus O-nya 1. Kenapa O-nya 1? Karena tadi ada keterangan bahwa massa oksigennya sama. Jadi manakah yang M2O? Itu jawabannya yang B. Oke.
Oke, jadi begitu ceritanya. Jadi cara menyelesaikannya sangat mudah, cuman kita perlu teliti bagaimana cara membaca soalnya. Oke, kita akan lanjutkan untuk soal ke-11 dan sampai 15. Terima kasih. Cukup sekian dari Uma. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.